Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Clarissa NIM 182111245, mahasiswi semester 7, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Masaid Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Buku ini adalah karangan Profesor Dr. Sudargo Gautama SH. Tahun terbit 1977. Buku ini merupakan cetakan kelima dengan penerbit Bina Cipta Bandung dan jumlah halaman 323 halaman. Harga buku di Rp65.000. Berikut merupakan profil dari penulis. Profesor Dr. Sudargo Gautama lahir di Jakarta tahun 1928. Ia adalah seorang pengacara terkemuka di Indonesia. Ia pernah menangani beberapa kasus besar seperti mendampingi pemerintah Indonesia dalam menghadapi tuntutan pengusaha Belanda pada tahun 1950. Sejak tahun 1958, Profesor Dr. Sudargo Gautama aktif dalam bidang hukum perdata internasional, hukum antar tata hukum pada Universitas Indonesia, Akademi Hukum Militer Jakarta, penasihat hukum pemerintah Indonesia untuk menangani masalah-masalah hukum internasional di luar negeri, serta perkara arbitrase internasional. Penulis telah menerbitkan sekitar 120 buku tentang hukum dalam bidang hukum perdata internasional. Buku ini berisi 13 bab, dengan bab yang pertama adalah membahas tentang pengertian hukum antar tata hukum. Hukum perdata internasional dirumuskan sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum yang mana yang berlaku jika hubungan dan peristiwa antar warga negara pada satu waktu tertentu memperlihatkan titik-titik pertalian dengan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam satu lingkungan kuasa. Jadi, di situ yang ditekankan adalah perbedaan dalam lingkungan kuasa tempat dan perbedaan dalam sistem satu negara dengan negara lain yang artinya ada unsur luar negerinya. Selanjutnya bab 2 membahas tentang titik-titik pertalian. Yang akan saya review di sini ada 2 titik pertalian. Yang pertama, titik taut primer untuk HAG golongan rakyat. Golongan rakyat yang menentukan status dari para pihak, para subjek hukum dalam suatu hubungan tertentu. Golongan rakyat mereka yang menimbulkan persoalan antar golongan. Yang kedua, titik taut hukum perdata internasional dalam bidang kewarganegaraan. Hukum perdata internasional sejalan dengan golongan-golongan rakyat untuk HAG ini, kewarganegaraan daripada pihak yang menyebabkan timbulnya suatu persoalan hukum perdata internasional karena suatu warga negara Indonesia melakukan jual beli dengan warga negara Jepang, maka terjadilah persoalan dalam bidang hukum perdata internasional. Berikutnya, bab 3 membahas tentang prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Contohnya itu negara Perancis dan negara-negara jajahan dari Perancis. Ketentuan yang mengatur pemakaian prinsip kewarganegaraan terdapat dalam Kode Sivil pasal 3 ayat 1. Ketentuan prinsip kewarganegaraan ini dapat diketemukan dengan berlakunya Kode Sivil dari tahun 1865. Di Belgia, pada prinsip kewarganegaraan dicantumkan pula dalam Kode Sivil pasal 3 ayat 3. Selanjutnya bab 4 membahas tentang penunjukan kembali atau renvoi. Apa yang dimaksud renvoi? Jadi perlu kita ketahui bahwa renvoi sebagai doktrin penunjukan kembali untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah dan sistem hukum yang berlaku yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur hukum perdata internasional secara normal dan mengubah acuan kepada kaidah atau sistem hukum lain. Contohnya, apabila seseorang Inggris yang berdomisili di Indonesia harus ditentukan apakah ia sudah dewasa atau belum, atau hendak menikah, atau dirinya harus melakukan tindakan hukum lain berkenaan dengan status personilnya. Maka menurut hukum perdata internasional, berdasarkan pasal 16 harus dipilih hukum Inggris. Dengan kata lain, kaidah hukum perdata internasional Indonesia menunjuk kepada hukum Inggris, dan hukum Inggris dengan kaidah HPI-nya menunjuk kembali kepada hukum Indonesia. Selanjutnya bab 5. Bab 5 itu membahas tentang kualifikasi. Kualifikasi adalah melakukan penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Macam-macam kualifikasi ada 3. Yang pertama itu kualifikasi menurut lex fori atau menurut hukum hakim.
Yang kedua, kualifikasi menurut lex causa, yaitu hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI yang bersangkutan. Yang ketiga, kualifikasi secara otonom berdasarkan comparative method atau analytical jurisprudence. Selanjutnya bab 6 tentang ketertiban umum. Mengapa masalah ketertiban umum ini dianggap penting? Oleh karena lembaga ketertiban umum ini mempunyai sangkut paut yang erat dengan paham-paham asasi dan dasar-dasar dari hukum perdata internasional. Jika oleh hukum perdata internasional telah ditentukan bahwa hukum asing harus diberlakukan, dalam hal ini tidak berarti bahwa selalu dan dalam semua hal harus dipergunakan hukum asing ini. Selanjutnya bab 7 mengenai penyelundupan hukum. Ketertiban umum dan penyelundupan hukum mempunyai hubungan yang erat. Keduanya ini bertujuan supaya hukum nasional dipakai dengan menyampingkan hukum asing. Hukum asing dinyatakan tidak berlaku jika dipandang sebagai penyelundupan hukum. Selanjutnya adalah bab 8 yang membahas tentang pilihan hukum. Pilihan hukum dalam hukum perdata internasional disebut dengan istilah res causa, yaitu para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan mereka dalam memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak mereka. Para pihak yang dapat memilih hukum tertentu, mereka bebas memilih, tetapi mereka tidak bebas untuk menentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bab 9 membahas tentang hak-hak yang telah diperoleh. Hak-hak yang telah diperoleh dalam istilah Indonesia adalah pelanjutan keadaan hukum. Hak atau rights berarti hak hukum, hak subjektif, dan orang terutama teringat yang pada hak-hak yang bersifat kebendaan. Selanjutnya bab 10 membahas tentang persoalan pendahuluan. Keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan yang lain. Persoalan inilah yang dinamakan dengan persoalan pendahuluan. Persoalan yang dipecahkan terlebih dahulu ke tempat temuka jika dalam suatu persoalan pokok yang diajukan di hadapan hakim telah menjadi yang pasti. Hukum manakah yang harus dipergunakan dan dalam menyelesaikan persoalan pokok ini. Selanjutnya bab 11 membahas tentang penyesuaian. Seperti teori pada umumnya, maka persoalan penyesuaian ini juga berhubungan erat dengan teori hukum perdata internasional. Misalnya persoalan kualifikasi, persoalan pendahuluan, ketertiban umum, penunjukan kembali, dan hak-hak yang telah diperoleh. Bab 12 membahas tentang timbal balik dan pembalasan. Timbal balik mempunyai suatu lingkungan yang berlaku yang umum, yakni diberlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara-negara asing. Sebaliknya, pembalasan dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dan bab yang terakhir merupakan bab 13, yaitu pemakaian hukum asing. Walaupun hukum asing ini telah dinyatakan berlaku oleh kaidah-kaidah hukum perdata internasional hakim sendiri, seringkali tidak sampai pada pemakaiannya karena berbagai kemungkinan pengecualian yang menyampingkannya, misalnya karena ketertiban umum, karena penyesuaian itu dalam suatu peristiwa tertentu, sampai pada pemakaian hukum asing ini. Maka timbullah persoalan apakah yang dimaksud hukum asing ini dan apakah yang menjadi dasar dari pemakaiannya hukum asing ini. Demikian review buku Hukum Perdata Internasional karangan Profesor Dr. Sudargo Gautama. Besar harapan saya review buku ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan jika teman-teman ingin membeli atau membaca dan juga mempelajari buku ini, kalian bisa mendapatkan buku ini dengan membeli di toko buku terdekat atau pada e-commerce yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.